Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini aku ingin menjelaskan hubungan pembelajaran pertukaran informasi dengan aplikasi Cisco. Nah, di sini aku akan menjelaskan beberapa penjelasan yang ingin saya jelaskan. Jadi, apa sih hubungan pembelajaran pertukaran informasi dengan aplikasi Cisco itu? Nah, yang pertama itu Cisco Packet Tracer sebagai alat pembelajaran inti. Aplikasi utama Cisco yang digunakan dalam pembelajaran Cisco Packet Tracer ini adalah jaringan yang memungkinkan mahasiswa untuk pertama membuat rapologi jaringan dan mengkonfigurasi perangkat. Nah, yaitu seperti mereka dapat melakukan konfigurasi perangkat keras jaringan Cisco seperti memberikan alamat IP, mengatur virtual LAN, dan menerapkan protokol routing. Konfigurasi ini adalah langkah krusial dalam mempersiapkan jalur untuk pertukaran informasi. Nah, untuk yang kedua itu ada jembatan antara teori dan praktek. Pembelajaran tentang pertukaran informasi melibatkan konsep-konsep abstrak seperti model OSI. Itu misalnya lapisan transport, jaringan data link, dan sebagai protokol misalnya TCP, ODP, dan IP. Aplikasi Cisco Packet Tracer mengkonkretkan konsep-konsep abstrak ini. Siswa tidak hanya menghafal fungsi router, tetapi juga melihatnya bereaksi meneruskan paket membuat keputusan routing di lingkungan simulasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan LAN, MAN, dan WAN. Itu ada beberapa manfaat, tujuan, dan dampaknya. Nah, yang pertama itu adalah LAN atau Local Area Network. Itu merupakan jaringan yang mencakup area geografis kecil seperti satu gedung, kantor, sekolah, atau rumah. Manfaatnya sebagai berbagai sumber daya, resource sharing, memungkinkan banyak pengguna berbagai printer, server file, dan koneksi internet yang sama, menghemat biaya perangkat keras. Nah, tujuannya itu untuk komunikasi internal cepat, menyediakan transfer data yang sangat cepat dan latensi rendah antara perangkat dalam jarak dekat. Nah, dampaknya itu meningkatkan produktivitas, memungkinkan kolaborasi dan akses data yang tepat antar karyawan dan anggota, meningkatkan efisiensi kerja. Selanjutnya itu adalah MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu adalah jaringan yang mencakupnya lebih besar dari LAN itu tadi, biasanya meliputi seluruh anggota atau area. Metropolitan MAN seringkali dibentuk dengan menghubungkan beberapa LAN. Nah, manfaatnya itu untuk konektivitas kota, menghubungkan sebagai kantor cabang atau situasi yang tersebar di area kota ke dalam satu jaringan kecepatan yang tinggi yang berpusat. Tujuannya adalah efisiensi skala kota, menyediakan layanan jaringan yang seragam dan berkelola secara efisien di seluruh kota seperti layanan komunikasi publik. Dampaknya yaitu layanan terpadu memungkinkan badan publik atau polisi, pemadam, kebakaran, perpustakaan, berbagi informasi dengan cepat, meningkatkan respon layanan publik. Selanjutnya itu ada WAN, Wide Area Network. Adalah jaringan yang mencakup area geografis luas, seringkali melintasi batas negara, benua, bahkan seluruh dunia. Internet adalah contoh MAN global terbesar. Nah, manfaatnya yaitu jangkauan global, memungkinkan komunikasi dan transfer data melintas jarak yang sangat jauh, menghubungkan kantor-kantor berbagai negara. Tujuannya itu adalah komunikasi jarak jauh, menyediakan backbone atau tulang punggung untuk menghubungkan jaringan-jaringan terpisah secara geografis LAN atau MAN. Dampaknya adalah bisnis global dan akses informasi, memungkinkan perusahaan multinasional beroperasi secara berpusat dan memberikan akses informasi layanan global seperti cloud dan e-commerce. Contoh kasus yaitu bank multinasional menghubungkan kantor pusat di Jakarta dengan kantor cabang di London, New York, dan Tokyo untuk transaksi database bersama. Itulah penjelasan LAN, MAN, dan WAN, dan ini ada juga penjelasan
lapisan OSI 7, ada 7 layer. Yang pertama itu application layer atau lapisan aplikasi. Lapisan ini adalah antarmuka yang paling dekat dengan pengguna. Manfaatnya itu menyediakan antarmuka layanan untuk aplikasi pengguna, misalnya Webster, client email untuk mengakses sumber daya jaringan. Tujuannya itu untuk bertanggung jawab untuk meverifikasi ketersediaan komunikasi dengan partner yang dituju dan mengatur bagaimana data akan dikirim. Dampaknya itu untuk memungkinkan pengguna berinteraksi dan mengirim atau menerima data melalui protokol seperti HTTP, PTP, dan SMTP. Selanjutnya ada presentation layer atau lapisan presentasi, yaitu lapisan ini berfungsi sebagai penerjemah data. Manfaat memastikan bahwa data yang dikirim oleh application layer dari satu sistem dapat dibaca oleh application layer di sistem lain. Tujuannya melakukan translasi formasi data misalnya dari ASCII ke EBCDIC atau skripsi atau deskripsi dan kompresi atau demonstrasi data. Dampaknya yaitu dapat dipertukaran meskipun perangkat menggunakan presentasi format yang berbeda, memberikan privasi melalui ekspresi. Selanjutnya itu lapisan sesi atau session layer, itu adalah lapisan mengatur sesi komunikasi. Manfaatnya yaitu mengelola dan menghentikan sesi atau session komunikasi antara dua aplikasi. Tujuannya melakukan sinkronisasi dan menyediakan dialog kontrol, misalnya menentukan giliran siapa yang berbicara, help Doflix atau full Doflix. Dampaknya memastikan bahwa sesi komunikasi dapat dipulihkan jika terjadi gangguan data, tidak perlu dikirim ulang dari awal menggunakan checkpoint. Selanjutnya ada transportasi layer, itu lapisan transportasi. Lapis ini bertanggung jawab atas pengiriman dan end-to-end dari sumber ke tujuan. Yaitu manfaatnya menyediakan layanan segmentasi, sequencing, dan mengirim data yang andal antar proses aplikasi. Dan tujuannya itu menggunakan protokol TCP untuk keandalan atau UDP untuk kecepatan, untuk memastikan pengiriman paket ke port aplikasi yang benar. Dampaknya yaitu control flow dan control error yang andal, menentukan apakah komunikasi akan berintis koneksi TCP dan atau komunikasi UDP. Yang kelima itu ada network layer atau lapisan jaringan. Lapisan ini bertanggung jawab untuk pengalamatan dan routing data antar jaringan. Manfaatnya itu menentukan jalur terbaik atau routing untuk paket data mencapai tujuan bahkan jika melalui jaringan yang berbeda. Tujuannya memberikan alamat logis atau IP address pada paket data disebut datagram agar dapat dikenali dengan seluruh jaringan global. Dan dampaknya yaitu memungkinkan koneksi WAN dan internet komunikasi jarak jauh melalui fungsi router, mengubah LAN menjadi WAN. Selanjutnya itu ada data link layer atau lapisan tautan data. Lapisan ini mengelola transfer data yang andal di atas ataupun tautan fisik. Manfaatnya adalah menyediakan pengiriman frame data yang bebas error antar dua perangkat yang terhubung langsung dengan jaringan yang sama. Tujuannya yaitu memberikan alamat fisik, MAC, address, dan mengontrol akses media fisik, misalnya menggunakan protokol CSMA atau CD. Dampaknya itu bertanggung jawab atas framing atau membagi data menjadi frame dan mendeteksi berbagai error di tingkat tautan lokal, berfungsi di perangkat switch. Dan yang ketujuh, yang terakhir yaitu physical layer atau lapisan fisik. Lapisan ini bertanggung jawab atas transmisi bit mentah melalui media komunikasi, yaitu manfaat mengidentifikasi karakteristik fisik, mekanik, elektrik, produser, dan dari media transmisi data. Tujuannya yaitu mentransmisikan bit data mentah dari O dan 1 sebagai sinyal listrik, cahaya, atau radio melalui kabel nirkabel. Dan dampaknya itu menentukan kecepatan transfer data jenis konektor, misalnya RJ sampai ke 45, dan ke jenis kabel misalnya fiber optik atau 3-split wire. Nah, itulah ada penjelasan yang
dapat saya sampaikan. Apa hubungan pembelajaran konsentrasi dengan aplikasi Cisco, perbedaan LAN dan WAN, dan opsi 7 layer ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, share, dan like, komen. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.